Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas autobiografi yang menceritakan tentang diri saya sendiri. Halo, nama saya Muhammad Rul Anam. Saya berasal dari Desa Ngerjo, Kecamatan Harum, Kabupaten Kendal. Saya lahir di Kendal 30 Januari 2005. Saya berusia 18 tahun untuk saat ini. Saya mempunyai hobi dance dan menyanyi. Saya menyukai musik pop asal Korea Selatan, tapi saya juga menyukai musik pop asal Indonesia. Bapak saya bernama Akoso dan ibu saya bernama Siti Solika. Kami tinggal satu keluarga dengan 5 anggota bersama kakak dan adik saya. Ketika saya SD, saya mempunyai banyak teman yang suka bercanda tawa bersama. Tapi saya mempunyai 4 sahabat yang menemani saya saat susah maupun senang. Ketika saya SD, saya mempunyai cita-cita menjadi seorang pelukis yang terkenal. Saya pun belajar melukis sebaik mungkin, sampai saya meminta teman saya agar untuk mengajari saya menggambar atau melukis yang bagus seperti dia. Setelah lulus dari SD, kemudian saya masuk SMP dan berpisah dari 4 sahabat SD. Dan saya memiliki teman dekat. Dia selalu juara kelas. Bahkan saat itu saya tidak bisa mengalahkannya. Bahkan sampai saat ini mungkin. Dia mempunyai cita-cita seorang arsitektur. Pada saat itu juga saya mengalihkan cita-cita saya menjadi seorang arsitektur. Dan saya pun saat itu meningkatkan nilai matematika dan skill menggambar juga. Karena seorang arsitektur harus mempunyai skill matematika dan skill menggambar yang bagus. Saat SMP, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra dari kelas 7 sampai kelas 9. Saya juga pernah ikut serta mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2018 saat saya kelas 8. Saya berada di pasukan 17 karena saya tidak terlalu tinggi pada saat itu. Banyak kenangan yang tidak dapat dibeli. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan ke SMK, masuk jurusan otomotif. Padahal saya sangat tidak menyukai otomotif. Tapi pada saat itu, saya hanya iseng-iseng mencoba daftar ke jurusan otomotif. Karena nilai otomotif sangat tinggi-tinggi dibandingkan jurusan lain, saya pikir saya akan gagal dan lengser dan masuk ke jurusan arsitektur. Tetapi saya malah diterima di otomotif karena nilai saya yang memadai untuk masuk jurusan otomotif. Di saat itulah saya berubah pikiran dari cita-cita saya menjadi arsitektur dan berubah menjadi seorang pengusaha dibanding seorang arsitektur. Karena saya salah jalur, jadi saya tekun saja jurusan otomotif ini. Tidak ada salahnya mencoba hal baru. Saya terus belajar agar bisa mendapatkan nilai bagus saat saya lulus nanti. Kegiatan di sekolah setiap hari seperti pada umumnya anak sekolah lainnya. Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra dari kelas 10 sampai 12. Pada saat kelas 10 ada seleksi anggota tim Paskibra. Saya pun tertarik dan mengikutinya. Sampai babak akhir, dari sekian banyak yang ikut cuma 2 orang yang masuk babak akhir dan memenuhi kriteria. Dan saat seleksi akhir, saya gagal karena saya kalah tinggi untuk maju Paskibra Kabupaten. Karena yang diambil hanya 1 putra dan 1 putri. Karena saat itu keadaan COVID-19, jadi pihak kabupaten mengambil 2 siswa dari setiap sekolahnya. Pada saat gagal rasanya sangat kecewa, tidak ikhlas, marah juga. Tapi setelah itu saya mengikhlaskan semua dan melanjutkan aktivitas ekstrakurikuler seperti biasanya. Singkat cerita, saya naik kelas 12 saat itu. Keadaan masih belum membaik pasca COVID-19 dan akhirnya sekolah pun dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 7 sampai jam 10, sesi kedua dari jam 11 sampai jam 2 siang.
dan sekolah pun cuma 2 bulan. Setelah itu saya magang di PT Indomobil Sumber Baru Semarang selama 6 bulan, dari bulan Mei sampai bulan Oktober, bersama 3 teman saya. Di saat ingin menyelesaikan magang, saya dan teman-teman diajak liburan ke Jogja dengan mekanik bengkel. Katanya sih buat kenang-kenangan ya, kenang-kenangan magang akhir. Setelah selesai magang, saya sudah naik di kelas 12. Disitulah baru bisa ketemu sama teman satu kelas. Baru pertama kali juga bertemu teman full satu kelas. Rasanya sangat senang. Akhirnya bisa bertemu setelah 1 tahun daring, 1 tahun di sesi. Akhirnya saat kelas 12 bisa bertemu. Di kelas 12 banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Sekian cerita autobiografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.